Shalom sahabat perkantas, kembali lagi bersama saya, Mita sebagai host di acara Cucur, Curhat, Refleksi. Ya, tema kita di Cucur kali ini, Christ in our home. Dan sebagai tamu kita, yaitu Ibu Hetty Anicegeru selaku penasehat perkantas di Sulawesi Utara. Halo Ibu Hetty. Halo Mita, halo perkantas lovers. Ya, sehat-sehat Ibu. Puji Tuhan sehat. Ya, Bu, terima kasih Bu boleh bergabung bersama dengan kita ya di acara Cucur di episode kali ini yang berbicara temanya tentang Christ in our home ya. Karena kita sudah ada di bulan Desember, tepatnya 1 minggu lagi menuju hari Natal begitu. Dan kita mungkin akan menghabiskan banyak waktu di liburan Natal kali ini bersama dengan keluarga. Nah, kira-kira kalau Ibu Hetty, liburan Natalnya mau di mana, Bu? Bersama siapa? Mita, pertanyaan yang bagus sekali. Ditanyakan oleh setiap orang, libur di mana, Natal di mana? Ya di rumah saja karena masih khawatir juga ya jalan-jalan kemana-mana karena belum cukup aman juga ya, apalagi juga sudah banyak orang di jalan sekarang. Iya ya, sudah mulai rame lagi nih jalanan-jalanan di Manado sih Bu, sudah mulai rame. Ya. Mal-mal sudah dipenuhi dengan banyak orang yang berbelanja menjelang Natal ini. Kira-kira Bu, kalau misalnya Natal dengan keluarga, adakah agenda-agenda khusus begitu yang dilakukan? Misalnya masuk gereja bersama atau ibadah malam Natal bersama? Ya, kalau masih keluarga lengkap ya waktu anak-anak belum menikah, ya itu selalu ada kan liturgi Natal 24 malam toh. Iya. Itu selalu kami laksanakan bersama-sama. Bahkan pada waktu mereka sudah menikah yang masih ada di Manado itu keluarganya Aldo tetap 24 malam kami Natal bersama-sama. Kadang-kadang juga yang dari Jakarta ada karena pada waktu itu ada permandian misalnya. 3 cucu yang Jakarta kan permandian di Manado semua. Jadi biasanya di malam Natal ada sama-sama. Tetapi kalau di sini ya cuman dengan keluarganya Kakak Rene tidak lengkap. Tapi ya biasanya juga tetap kami ke gereja sama-sama, ya menikmati sama-sama. Kadang-kadang kami pergi juga keluar kota atau ada tempat-tempat yang kami datangi. Tapi sekarang belum ada rencana karena semua masih khawatir dengan orang yang begitu banyak selalu lalang ya. Iya, apalagi masih pandemi ya Bu. Ya. Ya bersyukur berarti kedekatan hubungan antara ibu bahkan anak-anak sampai cucu-cucu itu masih erat begitu sehingga merayakan Natal masih bersama. Nah kita ini kan akan berdiskusi tentang keluarga nih Bu. Nah, kita akan tanya-tanya sedikit begitu tentang gimana sih cara ibu begitu mengajarkan anak-anak, memuridkan anak-anak ibu yang kita tahu ada Kak Rena sama Kak Aldo ya, anak-anak ibu, dua-duanya laki-laki ya kan Bu. Nah kita punya pertanyaan nih kan biasanya kita orang tua begitu pasti karena mengasihi anak ingin mencukupkan begitu setiap kebutuhan, setiap fasilitas yang mungkin diperlukan dalam mereka belajar ataupun dalam pertumbuhan mereka perlu fasilitas-fasilitas bahkan pun uang untuk beli kebutuhan-kebutuhan gitu. Kira-kira dalam membesarkan anak menurut Ibu apakah cukup hanya dengan menyediakan uang, fasilitas untuk membuat anak-anak ini bertumbuh dengan baik? Gimana tuh Bu kalau menurut Ibu Hetty? Jadi sebelum menjawab pertanyaan itu, jadi setiap keluarga itu suami istri selalu ingin bekerja keras untuk yang paling memang dipikirkan adalah mencukupkan kebutuhan ya, kebutuhan makanan, terus kebutuhan pakaian atau kebutuhan sekolah ya, bahkan fasilitas-fasilitas apa yang diperlukan itu memang mimpi atau apa ya kayak passion dari setiap keluarga itu suami istri
bekerja keras untuk itu. Tetapi itu sebetulnya bukan, jadi langsung bisa menjawab pertanyaan itu, bukan dari segi perspektif Kristiani itu bukan cukup, itu tidak cukup sampai sekian. Karena kita memerlukan terutama sekali bukan hanya kebutuhan fisik, tetapi juga kebutuhan mental dan rohani mereka. Ya, dan itu di usia 5 tahun pertama, ada yang mengatakan 12 tahun pertama, dan ada yang mengatakan 25 tahun pertama. Kalau itu kita bisa menguasai mereka, bukan menguasai ya, kita bisa memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan fisik seperti tadi, kebutuhan keuangan dan kebutuhan fasilitas, tetapi juga kebutuhan mental, psikologis, bagaimana mereka bisa bertumbuh secara sehat psikologis mereka, dan juga terutama sekali rohani ya. Jadi memang keluarga kami sangat mementingkan itu. Bukan saja kami berdua bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka, dan bahkan pada waktu mereka sudah sekolah dan sampai siang sore itu biasanya dikasih uang jajan. Memang ada selalu uang jajan. Cuma kadang-kadang ada efeknya juga. Kadang-kadang mereka kalau ingin beli mainan, uang jajannya dihemat untuk beli mainan. Oh, siapanya nak berjajan? Oh, mau karena suka beli mainan. Tapi tidak boleh. Kan jajan ya jajan. Nanti kalau mainan ya ada lain lagi ceritanya. Jadi kesimpulannya ya memang uang dan fasilitas itu sangat diperlukan, tetapi hubungan untuk orang antara suami istri, antara anak dan istri, antara anak dan ibu, dan anak dan ayah, dan juga antara satu dengan yang lain, hubungan-hubungan itu akan menjadikan apa yang kita sudah fasilitasi, baik uang meskipun kecil ataupun fasilitas, maka akan dilengkapi dengan relasi-relasi yang akan membangun mental mereka secara fair, ya, mempunyai mental yang fair, siap untuk masuk ke dalam dunia kehidupan dunia yang di luar rumah, dan juga terutama dengan spiritual mereka. Oh iya, jadi memang sangat baik bila kita bisa mencukupkan itu semua ya Bu, tapi tidak lupa juga dengan relasi yang harus lebih dekat begitu ya Bu, dalam kehidupan keluarga tentunya. Oke, terima kasih Bu Heti. Nah, kita jadi berpikir, berarti kan tidak hanya kebutuhan secara fisik, tidak hanya uang, fasilitas, tapi relasi, dan bahkan juga tadi Ibu Heti bilang secara rohani begitu. Nah, kadang kan kita kalau berpikir, oh anak-anak, apalagi waktu mungkin masih kecil, usia sekolah minggu ataupun remaja, oh kan ada persekutuan-persekutuan anak sekolah minggu atau persekutuan remaja yang dimana ada tuh guru sekolah minggu ataupun pembina remaja, atau bahkan juga di sekolah ada juga guru-gurunya. Nah, kira-kira kalau dalam pengalamannya Ibu Heti, apa sih peran keluarga dalam membangun iman percaya anak-anak kita begitu? Apakah penting bagi orang tua untuk mengajarkan firman secara langsung bagi anak-anak, atau oh ya itu peran gereja saja, atau oh itu peran guru-guru sekolah minggu atau pembina remaja atau ya guru agama di sekolah begitu. Kalau menurut Ibu Heti bagaimana Bu? Ya. Jadi saya langsung menjawab perlu. Jadi kalau pertanyaannya apakah perlu, jelas perlu ya. Dan perlunya itu dalam hal bagaimana ya setiap hari dengan memberikan contoh juga, bukan hanya dengan perkataan atau mengatakan oh baca firman Tuhan ini, tetapi juga dengan berikan contoh bahwa kami setiap hari baca firman Tuhan, dan biasanya itu di meja makan. Kalau kami di meja makan, oleh karena kalau pagi kan semua pada sibuk, apalagi pada waktu mereka sudah sekolah, biasanya itu di meja makan sebelum makan malam biasanya, karena kalau siang-siang kan kadang tidak bertemu. Makan malam, baca firman Tuhan dulu, baru berdoa atau ngobrol tentang bagaimana kejadian di sekolah dan dengan teman-teman, baru sesudah itu makan ya. Nah, tetapi memang ada kadang-kadang ada lucunya juga ya. Kadang ayahnya, seperti saya masih ingat itu kejadian seperti itu ya, ayahnya bilang dengarkanlah jangan dari orang tuamu, kan gitu, ada firman Tuhan kan. Dengarkanlah apa yang dikatakan orang tuamu. Terus anaknya langsung balas, dan orang tua jangan engkau menyakiti hati anakmu. Memang itu. Jadi di meja makan itu memang kadang-kadang terjadi juga hal-hal yang lucu, dan tetapi
suasana itu kan dibangun dan mereka sudah mulai mencintai firman Tuhan dari kecil, ya, dan juga kita mau memberikan contoh bagaimana kita harus berdoa. Mereka itu terutama waktu mereka masih kecil, ya, masih kecil itu kalau sebelum tidur ada lima syarat, misalnya sikat gigi, cuci kaki, pakai piyama gitu kan, ya. Terus berdoa, they say good night, seperti begitu. Jadi itu memang sudah menjadi setiap kali mereka kalau sudah mau tidur, ya udah pakai piyama, udah saya say good night, sudah. Karena mereka itu berarti lima hal itu sudah gitu, ya. Dan kadang kalau mereka kadang berdoa kita tidak ada, ya kita kadang pulang malam, ya saya berdoa di depan pintu kamarnya mereka, karena mereka laki-laki dua satu kamar. Jadi saya berdoa di depan pintu mereka. Jadi besoknya saya katakan, Mama ada berdoa, no, tapi di depan pintu Moni setidor, gitu. Jadi ada hal-hal seperti itu. Banyak yang kesempatan, sebetulnya banyak sekali kita untuk memberikan firman Tuhan. Tidak harus dalam bentuk harus membaca bersama. Macam-macam cara setiap keluarga saya kira punya, dan ya maaf ya, mungkin keluarga kami karena guru dan dosen dan apa, jadi bisa, tapi mungkin keluarga-keluarga sederhana juga bisa memulai dengan hal-hal yang kecil kan, dengan apa misalnya firman Tuhan yang ada di gereja disebutkan, mungkin itu bisa diulangi di dalam rumah. Tadi firman Tuhan apa kan, coba orang orang aplikasikan dalam keluarga atau dalam kesehari-harian kita bagaimana gitu. Itu bisa seperti itu. Tidak harus sama setiap keluarga, tidak harus sama, karena juga stratanya bukan, ada juga mungkin kadang-kadang orang tuanya kerja malam atau kadang orang tuanya belum pulang, ya seperti itu. Jadi tentu harus mencari cara yang paling baik. Tapi memang usia pertama, 5 tahun pertama itu sangat penting, 12 tahun pertama dan 25 tahun pertama. Nah, saya baru saja selesai sementara membaca buku. Itu 25 tahun pertama memang kalau sikap mental, ya, ketelitian, kedisiplinan dan rohani itu sudah ditanamkan, sesudah itu 25 tahun kedua mereka sudah jalan sendiri. Mereka sudah jadi sendiri gitu. Ya kita paling tinggal mengontrol, oh ini bagaimana. Tidak mengontrol juga, mereka sudah punya keluarga, kan paling berbagi. Saya sering berbagi dengan anak-anak saya yang sudah menikah. Saya bikin dating hanya berdua. Saya dengan anak yang tua atau dengan anak laki-laki. Kalau saya ke Manado selalu ada date dengan Aldo. Satu hari khusus 2 orang makan sendiri, ngobrol sendiri begitu. Jadi dari kecil memang relasi itu sangat penting. Saya ingat sekali dulu Ibu Wawuruntu, rektor, istri rektor, dia yang ajar sama saya, Heti, dari kecil kamu sudah harus dekat dengan mereka, karena kalau mereka sudah remaja, mereka sudah pergi, mereka lebih senang dengan temannya. Nah, kalau dari kecil relasi sampai dengan dia punya pacar, saya tahu pacarnya ini gitu ya. Kalau ayahnya almarhum dulu malah sampai surat-surat pacarnya disimpan. Nah, mungkin di kantor perkantas dulu kemudian dibongkar, ada di bawah situ DP pacarnya Rene, surat-surat, aduh ini papa ini dan ya, sampai segitu dekatnya. Wah, memang agak unik ya Bu, tapi memang relasi ternyata memang sangat penting untuk orang tua bahkan anak. Kita dengar ceritanya Ibu tadi memang agak unik ya Bu untuk baca firman Tuhan di meja makan begitu. Lucu sekali saat ayahnya bilang dengarkanlah ajaran orang tuamu, terus anak Kak Aldo atau Kak Aren ya itu yang bilang Balas. jangan menyakiti hati Hati anakmu. anak-anakmu. Berarti Kayaknya kita memang ketawa semua. iya, berarti memang Ya, ada part-part yang sudah dihafal begitu sedari iya, kecil ya, karena kecil. saking sering, karena tiap hari juga kan pasti ada makan malam begitu. Ya, ya, Sangat ini ya, sangat memberikan inspirasi bagi kita secara pribadi ya Ibu, pengajarannya Ibu Heti begitu untuk anak-anak, bahkan berdoa di depan kamar begitu kalaupun mungkin pulangnya sudah telat, karena kita tahu juga Ibu Heti bukanlah ibu yang hanya fokus di rumah begitu, tapi juga bekerja untuk memenuhi begitu kebutuhan-kebutuhan dan pun berkarya begitu di tempat kerja. Nah, kalau dengar sharing Bu Heti tadi berarti memang Ibu Heti benar, dan juga Bapak almarhum ya, bisa melakukan pemuridan ya, mengajarkan begitu, entah
baik itu firman Tuhan maupun norma-norma kehidupan sehari-hari begitu. Bahkan tadi yang ada 5 syarat untuk Iya, tidur malam, itu kan sebenarnya juga baik begitu untuk anak-anak perhatikan kebersihan, iya. bahkan sampai hal-hal kerohanian mereka. Nah, kira-kira Bu, apakah dampak dari pemuridan yang Ibu Hetty kerjakan dalam keluarga terhadap pertumbuhan di gereja begitu kan? Kita pun tahu pasti Ibu Hetty waktu bersama-sama dengan keluarga waktu masih lengkap pasti ada satu gereja ya yang Ibu apa selama beberapa tahun begitu ada dalam satu persekutuan gereja. Kira-kira apakah dampak dari pemuridan Ibu Hetty mengajarkan firman Tuhan, bahkan norma-norma kehidupan sehari-hari ke anak-anak, ke Kak Rene, ke Aldo, ke pertumbuhan dalam gereja di mana Ibu Iya, bersekutu bersama-sama. iya. Ya. Jadi betul sekali. Jadi sebetulnya apa namanya apa akar ya atau akar dari gereja itu ada dalam keluarga. Ya kan, negara juga sebetulnya. Saya mengajar sosiologi keluarga juga. Jadi negara itu sebenarnya kekuatan negara itu ada di mana sih? Di keluarga kan. Kekuatan gereja itu ada di mana? Di keluarga. Kalau setiap keluarga itu bisa membangun fisik, mental dan rohani dari tiap anaknya, maka itu dengan sendiri dia akan berkontribusi ke gereja dan juga ke negara gitu loh. Jadi kalau misalnya contoh kalau misalnya kami ya, kalau saya pada waktu itu kan kebetulan pelayan di Bahu kan, pelayan di gereja Immanuel Bahu sebagai ketua Kom Ibu dan Bapak juga di Kom Bapak sebagai bendahara. Jadi kami sebenarnya aktif di gereja Bahu. Jadi anak-anak juga ada pada waktu awal-awal itu mereka sekolah minggunya di Bahu. Tetapi setelah mereka sudah sekolah kan di Ebenezer, jadi akhirnya mereka sekolah itu di sekolah minggunya itu di sekolah minggu remaja sih sebetulnya. Kalau sekolah minggu masih tetap di waktu kecil itu masih di Bahu, tetapi waktu mereka sudah remaja sudah di Gereja Kristus karena mereka kan di Ebenezer waktu itu. Jadi jelas sekali pada waktu mereka masih sekolah minggu di Bahu itu, waduh itu dengan DP guru sekolah minggu dengan teman-teman itu sampai orang di Ebenezer, tetapi itu masih hubungan mereka dengan teman-teman sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu di Bahu itu sangat-sangat dekat. Jadi saya juga sangat bersyukur karena kami orang tua juga tidak cukup banyak waktu untuk mereka. Kalau ada Natal, bikin drama Natal, kalau ada Paskah, orang bikin, kalau di Bahu kan dulu juga bikin tuh kegiatan-kegiatan yang Paskah itu kan sampai seminggu-seminggu itu anak-anak ikut semua pada waktu itu. Dan mereka juga karena mereka di Gereja Kristus ya kami juga sekali-sekali datang melihat keadaan-keadaan mereka di Gereja Kristus dan Aldo memang sampai sekarang akhirnya di Gereja Kristus sampai dia menikah di Gereja Kristus. Rene juga Rio sampai menikah di Gereja Kristus. Jadi jelas kalau pertanyaannya bagaimana dampak atau kontribusinya terhadap gereja, bukan saja tetapi terhadap negara, bahkan terhadap global ya. Sekarang sudah dunia global dengan menyikapi media sosial tapi kalau mental mereka dari rumah kita sudah tidak bermaksud ya untuk mengapakan anak-anak saya tidak, tetapi waktu mereka di Surabaya sekolah ya, mereka dua-duanya ke sekolah di Surabaya, satu di ITS, satu di Petra. Ya kan saya baca, oh ada anak Petra bunuh diri gitu. Terus ada anak Petra narkoba. Jadi saya terus, aduh nak, bye-bye nih ada narkoba di sana nak, ada begini. Terus mama mau percaya Quran atau percaya Alkitab? Jadi malahan mereka yang menasehati kita ya. Mereka yang menasihati kita, jangan khawatir, jangan takut karena Tuhan yang menjaga mereka. Itu pada waktu itu terutama sekali Aldo. Kalau Rene itu dia memang agak sedikit mungkin lebih kuat ya. Tapi kalau Aldo memang dia masih waktu itu rasa saya dia 1 tahun lebih muda kok waktu dia sekolah. Jadi pada waktu dia di Surabaya, Mam di lift ada orang tawarin narkoba katanya. Terus dia ajak-ajak pergi kemana gitu gereja. Terus dia bilang, ini gereja apa ini? Kok berteriak, kok keluar kata. Jadi ya memang dasar yang kita berikan dalam rumah itu sangat-sangat berdampak
bukan saja dalam keluarga, tetap juga di dalam negara, dalam pergaulan dengan dunia luar, mereka akan menjadi diri mereka sendiri dan akan menjadi juga mungkin panutan atau teladan, menjadi teman. Mereka banyak sekali teman di mana-mana, orang dua. Iya, memang agak unik ya Bu, tapi memang relasi ternyata memang sangat penting untuk orang tua bahkan anak. Kita dengar ceritanya Ibu tadi memang agak unik ya Bu untuk baca eh, firman Tuhan di meja makan begitu. Lucu sekali saat ayahnya bilang dengarkanlah ajaran orang tuamu, terus anak Kak Aldo atau Kak Aren ya itu yang bilang Balas. jangan menyakiti hati Hati anakmu. anak-anakmu. Kayak Berarti gini kita memang ketawa semua. iya, berarti memang Ya, ada part-part yang sudah dihafal begitu sedari iya, kecil ya, karena saking kecil. sering, karena tiap hari juga kan pasti ada makan malam begitu. Ya, ya, Sangat ini ya, sangat memberikan inspirasi bagi kita secara pribadi ya Ibu, pengajarannya Ibu Heti begitu untuk anak-anak, bahkan berdoa di depan kamar begitu kalaupun mungkin pulangnya sudah telat, karena kita tahu juga Ibu Heti bukanlah ibu yang hanya fokus di rumah begitu, tapi juga bekerja untuk memenuhi begitu kebutuhan-kebutuhan dan pun berkarya begitu di tempat kerja. Nah, kalau dengar sharing Bu Heti tadi berarti memang Ibu Heti benar, dan juga Bapak almarhum ya, bisa melakukan pemuridan ya, mengajarkan begitu, entah baik itu firman Tuhan maupun norma-norma kehidupan sehari-hari begitu. Bahkan tadi yang ada 5 syarat untuk iya, tidur malam, itu kan sebenarnya juga baik begitu untuk anak-anak perhatikan kebersihan, iya. bahkan sampai hal-hal kerohanian mereka. Nah, kira-kira Bu, apakah dampak dari pemuridan yang Ibu Heti kerjakan dalam keluarga terhadap pertumbuhan di gereja begitu kan? Kita pun tahu pasti Ibu Heti waktu bersama-sama dengan keluarga waktu masih lengkap pasti ada satu gereja ya yang Ibu selama beberapa tahun begitu ada dalam satu persekutuan gereja. Kira-kira apakah dampak dari pemuridan Ibu Heti mengajarkan firman Tuhan, bahkan norma-norma kehidupan sehari-hari ke anak-anak, ke Kak Rena, ke Aldo, ke pertumbuhan dalam gereja di mana Ibu bersekutu bersama-sama. Ya. Jadi betul sekali. Jadi sebetulnya akar ya, atau akar dari gereja itu ada dalam keluarga. Ya kan, negara juga sebetulnya. Saya mengajar sosiologi keluarga juga. Jadi negara itu sebenarnya, kekuatan negara itu ada di mana sih? Di keluarga kan. Kekuatan gereja itu ada di mana? Di keluarga. Kalau setiap keluarga itu bisa membangun fisik, mental, dan rohani dari tiap anaknya, maka itu dengan sendiri dia akan berkontribusi ke gereja dan juga ke negara gitu loh. Jadi kalau misalnya contoh, kalau misalnya kami ya, kalau saya pada waktu itu kan kebetulan pelayan di Bahu kan, pelayan di gereja Immanuel Bahu sebagai ketua Kom Ibu, dan Bapak juga di Kom Bapak sebagai bendahara. Jadi kami sebenarnya aktif di gereja Bahu. Jadi anak-anak juga ada pada waktu awal-awal itu mereka sekolah minggunya di Bahu. Tetapi setelah mereka sudah sekolah kan di Ebenezer, jadi akhirnya mereka sekolah itu di sekolah minggunya itu di sekolah minggu remaja sih sebetulnya. Kalau sekolah minggu masih tetap di waktu kecil itu masih di Bahu, tetapi waktu mereka sudah remaja sudah di Gereja Kristus, karena mereka kan di Ebenezer waktu itu. Jadi jelas sekali pada waktu mereka masih sekolah minggu di Bahu itu, waduh itu dengan DP guru sekolah minggu, dengan teman-teman itu sampai orang di Ebenezer, tetapi itu masih hubungan mereka dengan teman-teman sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu di Bahu itu sangat-sangat dekat. Jadi saya juga sangat bersyukur karena kami orang tua juga tidak cukup banyak waktu untuk mereka. Kalau ada Natal, bikin drama Natal, kalau ada Paskah, orang bikin, kalau di Bahu kan dulu juga bikin tuh kegiatan-kegiatan yang Paskah itu kan sampai seminggu-seminggu, itu anak-anak ikut semua pada waktu itu.
Dan mereka juga karena mereka di gereja Kristus, ya kami juga sekali-sekali datang melihat keadaan-keadaan mereka di gereja Kristus. Dan Aldo memang sampai sekarang akhirnya di gereja Kristus sampai dia menikah di gereja Kristus. Rene juga Rio sampai menikah di gereja Kristus. Jadi jelas kalau pertanyaannya bagaimana dampak atau kontribusinya terhadap gereja, bukan saja tetapi terhadap negara, bahkan terhadap global ya. Sekarang sudah dunia global dengan menyikapi media sosial apa, tapi kalau mental mereka dari rumah kita sudah tidak bermaksud ya untuk mengapakan anak-anak saya, tidak, tetapi waktu mereka di Surabaya sekolah ya, mereka dua-duanya ke sekolah di Surabaya, satu di ITS, satu di Petra ya kan, saya baca oh ada anak Petra bunuh diri gitu, terus ada anak Petra narkoba. Jadi saya terus, aduh nak, bye-bye nih, ada narkoba di sana nak, ada begini. Terus mama mau percaya Quran atau percaya Alkitab? Jadi malahan mereka yang menasehati kita ya. Mereka yang menasihati kita, jangan khawatir, jangan takut, karena Tuhan yang menjaga mereka. Itu pada waktu itu terutama sekali Aldo. Kalau Rene itu dia memang agak sedikit mungkin lebih kuat ya. Tapi kalau Aldo memang dia masih waktu itu rasa saya dia 1 tahun lebih muda kok waktu dia sekolah. Jadi pada waktu dia di Surabaya, Mam di lift ada orang tawarin narkoba katanya. Terus diajak-ajak pergi kemana gitu, gereja. Terus dia bilang, ini gereja apa ini? Kok berteriak, kok keluar kata. Jadi ya memang dasar yang kita berikan dalam rumah itu sangat-sangat berdampak, bukan saja dalam keluarga, tetap juga di dalam negara, dalam pergaulan dengan dunia luar. Mereka akan menjadi diri mereka sendiri dan akan menjadi juga mungkin panutan atau teladan, menjadi teman. Mereka banyak sekali teman di mana-mana, orang dua. Iya, jadi memang kalau kita sih lihat dari tadi ya Bu, relasi itu sangat mempengaruhi relasi kita dengan anak-anak kita, sangat mempengaruhi relasi anak-anak kita bahkan dengan rekan-rekan mereka begitu, rekan-rekan mereka yang ada di sekolah ataupun di persekutuan remaja ataupun juga di mungkin di kampus ya, seperti itu. Jadi memang sangat penting begitu, apa yang kita ajarkan di rumah akan mempengaruhi dengan kehidupan mereka setelah yang Ibu tadi bilang 25 tahun ke atas. Akan sangat mempengaruhi, dan itu pun akan mempengaruhi ke gereja di mana kita berada, negara di mana kita berada begitu. Dan kalau satu keluarga belum akan terlalu terlihat begitu signifikansinya, tapi kalau seluruh keluarga melakukan pemuridan di dalam keluarga begitu, mengajarkan, memberi waktu, relasi untuk anak-anak mereka, ya mimpi kita bersama, negara kita, gereja kita akan menjadi mental pemimpin-pemimpin nanti begitu, yang sudah terbina dari dalam keluarga itu akan menjadi orang-orang yang sangat berkualitas begitu dalam setiap bidang kehidupan mereka. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu, tadi mungkin Ibu Hetty sudah banyak menyinggung pengalaman-pengalaman Ibu Hetty dalam mengajarkan anak-anaknya, mengajarkan firman, bahkan pun kehidupan sehari-hari begitu. Nah, tapi mungkin ada tips-tips lainnya yang belum sempat Ibu Hetty sampaikan. Kira-kira bagaimana sih pengalaman Ibu Hetty dalam membesarkan anak-anak menjadi pribadi-pribadi yang percaya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan bahkan memberikan kontribusi bagi gereja, bahkan pun negara, dan juga di mana sekarang ini Tuhan menempatkan Kak Rio dan Kak Aldo ya. Kira-kira bagaimana sih pengalaman Ibu begitu, yang mungkin ada pengalaman yang sangat berkesan yang ingin Ibu sampaikan, yang tadi belum sempat tersampaikan. Iya, jadi memang kita tidak bisa berharap 100% dari orang tua saja. Jadi selalu ada lingkungan lain yang sangat-sangat, tapi kita juga harus sangat selektif ya, yang sangat-sangat membantu. Saya masih ingat sekali, kami di belakang rumah itu
bertetangga dengan, masih ingat Insinyur AOD Pangaila, Pak Pangaila, mungkin ada yang masih kenal ya. Dia pernah PR3 dulu. Nah, di situ pada waktu itu ada seorang yang magang pendeta. Dia dari saat dia magang di Manado, tinggal di situ. Nah, jadi dia, si bapak ini saya masih ingat, si cowok sih dia bukan. Dia yang bikinkan kelas tumbuh bersama. Jadi kayak perkantas punya, tapi kelas tumbuh bersama remaja-remaja, orang ada 5 orang, so tapi anak-anak. Dia yang bikin firman Tuhan tiap seminggu sekali kalau saya tidak salah. Nah itu sangat menolong sekali. Jadi memang kita tidak boleh terlalu berharap kita sendiri yang akan, pasti Tuhan akan kirim orang-orang yang baik yang bisa menolong. Jadi kelas tumbuh bersama itu yang calon pendeta itu dia yang saban 1 minggu sekali bikin PA khusus remaja. Terus pada waktu orang sudah di gereja Kristus, kami di kampus itu dulu ada kayak pondok kecil atau gazebo kecil. Nah itu tempat sudah macam-macam, bisa orang bikin, kadang-kadang bikin PA, kadang-kadang mereka bikin diskusi atau makan-makan juga, mungkin bakar-bakar apa gitu ya di situ dengan teman-temannya. Jadi memang sangat komprehensif, tidak harus misalnya harus cuma pentingkan agama, pentingkan rohani, tidak juga. Jadi apa yang membuat mereka fun ya, mereka senang dan ada sukacita. Mungkin mereka cuma kumpul ngobrol-ngobrol, makan-makan, bawa masing-masing makanan, makan atau mau bakar ikan atau apa gitu sama-sama. Tuh dulu juga kami ada banyak durian, kadang-kadang makan durian sama-sama ya dengan teman-temannya, dan juga mungkin guru-guru sekolah minggu atau dari lingkungan sekitar. Kami tidak membatasi anak-anak kami hanya bergaul dengan siapa saja yang di sekitar situ, mereka semua baku kenal. Sampai masih sekarang itu Rene dulu waktu di Surabaya, karena dia ada sedikit kesulitan waktu menyelesaikan matematikanya, itu sampai ada teman dari teman remaja itu yang sama-sama PA itu yang ikut sama dia di Surabaya untuk menemani gitu. Jadi saking mereka dengan teman, makanya orang juga orang tua mesti tahu dompet teman-teman siapa. Kalau bapak itu tahu semua DP teman-teman, DP ini mana, DP pacar siapa, DP orang tua siapa, orang mesti tahu. Dan saya ingat sekali kalau malam mereka itu waktu masih SMA. Kalau semalam jam 10 malam so mesti pulang rumah. Kalau enggak, DP papa so mesti telepon. Dan DP teman-teman juga so tahu. Saya ingat sekali dulu waktu itu pingkan lengkong ke hari jadi. Mungkin ada yang masih kenal. Pingkan lengkong ke hari jadi, kok terus DP mami cerita, aduh, kenapa pingkan bilang, mami mulai Jo. Soalnya orang kalau jam 10 semua dapat tanya, semua dapat telepon. Jadi DP teman-teman juga tentu di sebelah, orang jam 10 semua mesti pulang ya, DP papa semua tanya. Jadi ada pernah satu waktu orang pulang lah. Aduh, sudah rotan ini. Dulu masih pakai rotan toh. Terus dia bilang, Mardi ya, tuh yang tua itu memang kalau dia dapat rotan, dia kalau tuh kecil, ampun pak. Tapi kalau tuh yang tua dia kasih dia harus balik belakang begini, kasih dia pantat, dia papa mau pukul yang rotan. Silakan Pak. Baru dia terangkan, Pak, di gereja Kristus tidak ada tuh sopir. Jadi Riok mesti antar tuh teman-teman remaja pada orang rumah sampai di sana Singkil. Oh begitu, baru tahu. Jadi bukan dia sengaja, tapi dia juga melakukan hal-hal yang baik. Jadi ada hal kecil yang memang sampai sekarang saya masih ingat, dan itu sangat berkesan. Tapi puji Tuhan, semua itu langkah-langkah yang Tuhan berikan. Kita kadang-kadang tidak bisa meramalkan apa yang akan terjadi, tapi tiba-tiba ada, ya orang mungkin mengatakan itu mujizat ya, tetapi tiba-tiba ada providensia Allah yang selalu kelihatan untuk menyelamatkan kita, untuk menyelamatkan anak-anak kita juga. Oleh karena itu, tetap orang mesti terus berserah kepada Tuhan dan menanamkan mereka punya kegigihan juga, mesti punya passion, punya perseverance, tekad untuk maju dan tekad untuk bertahan gitu. Orang kan masih kuliah tuh dua-duanya kuliah di Surabaya. Jadi ya memang orang cuma taman malam kita menangis waktu orang pindah, tetapi Bapak bilang, sudah panggil juga kemari kalau nggak sebegitu menangis taman malamnya, lama-lama jadi kebiasaan juga. Tapi kalau orang pilih Surabaya, kebetulan kita pernah itu sering ke Jakarta karena ada kegiatan di PKBI. Di Surabaya teman-temannya panggil makan, kalau biar rugi sedikit enggak apa-apa. Tapi teman-temannya panggil makan, dimakan sama-sama semua untuk menyenangkan mereka, fun gitu.
Wah, memang pengalaman Ibu Heti ini bukan cuma setahun 2 tahun, tapi sampai bahkan anak-anaknya udah ada anak-anak lagi Ya, begitu. cucu Jadi ya. kata rasa memang sangat ini ya, sangat menolong sih kita sebagai orang yang masih muda juga dalam mempersiapkan nantinya ke depannya untuk belajar juga cara membesarkan anak-anak. Dan kalau dari pengalaman Bu Heti sih tadi kita bisa ambil kesimpulannya ya kita harus bisa mempercayai juga anak-anak kita begitu ya, bisa saling percaya antara orang tua dan anak, cari tahu begitu dengan siapa sih anak-anaknya bergaul, tidak hanya sekedar oh ya sudah silakan bergaul begitu, tapi harus juga bisa mengenal anak-anak siapa nih yang teman-teman sepergaulan, bahkan mungkin sampai orang tuanya bisa juga Ya, berelasi begitu. betul. Dan memang tidak bisa hanya orang tua saja juga yang memberikan kontribusi. Kita juga harus memperhatikan sekolahnya, tempat bertumbuhnya begitu, dan memang harus juga seimbang ya Bu, tadi kita uh, dengar harus seimbang juga, enggak bisa hanya rohani terus tapi harus seimbang begitu dengan pergaulan, relasi juga, bahkan pacar-pacarnya begitu. Dan memang sebagai orang tua kita harus concern dengan ya pergaulannya anak-anak kita, enggak bisa juga hanya sekedar oke silakan bergaul ini uang atau apa, tapi harus juga benar-benar kenal juga begitu. Dan satu lagi yang kita belajar sih Bu, yaitu teladan begitu. Kalau tadi Ibu Heti bersyukur ya ada tuntunan dari Tuhan, providensi Allah begitu. Kita jadi berpikir ya sebagai orang tua memang kita pun harus juga punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Kalau kita uh, tidak memberikan teladan secara langsung ya mungkin juga anak-anak kita nantinya hanya akan mama papa yang cuman omdo begitu, omong doang begitu. Tapi kalau kita dengan teladan yang baik, punya relasi yang erat juga dengan Tuhan, pasti kita akan dituntun Tuhan untuk bisa mengajarkan ya anak-anak kita bagaimana cara mengajarkan mereka. Apalagi kalau mungkin kalau sudah anak kedua, ketiga mungkin udah punya pengalaman, tapi kalau masih anak pertama kan Bu pasti masih bingung begitu. Dan bersyukur sih ada di Cucur episode kali ini mengundang Ibu Heti banyak memberikan insight ya, insight baik kita secara pribadi, bahkan pun harapannya juga para sahabat-sahabat perkantas di sana yang mendengarkan, menonton acara ini, episode kali ini boleh juga menggarisbawahi bahwa pemuridan dalam keluarga itu sangat penting untuk pertumbuhan yang tadi yang Ibu Heti bilang, gereja, negara, bahkan dunia global secara luas. Apalagi kita sudah ada di era-era yang 4.0, industri yang sudah sangat luas begitu. Orang di Indonesia bisa terkoneksi dengan orang dari Amerika, bahkan pun sebaliknya. Jadi kita dari dalam keluarga kita bisa sampai ke dunia internasional. Ya, kira-kira Bu, adakah closing statement begitu yang ingin Ibu sampaikan sebagai pesan-pesan terakhir sebelum kita akan menutup Cucur di episode kali ini? Ya. Jadi sebetulnya si closing statement-nya adalah judulmu ya. Judulnya Mita ya, Christ in our home ya. Christ in our home. Ya jelas, jadi bukan saja ada di gereja, bukan saja ada di khotbah-khotbah, tapi Christ is in our home, is in our heart. Ya, jadi terutama juga sekali ada di kita tanamkan bahwa Tuhan ada di hati kalian masing-masing gitu. Hati orang tua juga ya. Sering kita juga kan diputi oleh rasa takut, rasa khawatir. Sampai sekarang pun saya oleh karena di sini sendiri, sudah tidak ada bapak, tapi tetap saya tanamkan kekuatan bahwa kita di sini tidak sendiri karena Tuhan ada dalam hati kita. Tuhan yang memberikan akal budi bijaksana sampai sekarang juga masih tetap providensia Tuhan itu, providensia Allah tetap saya rasakan dan juga saya bagi-bagikan kepada anak-anak dan cucu-cucu saya. Ya, oke, terima Mudah-mudahan kasih. berguna.
sangat-sangat berguna Ibu Heti. Terima kasih sudah boleh hadir menjadi tamu di acara Cucur episode kali ini. Kiranya Tuhan terus memberikan kesehatan, kekuatan untuk Ibu Heti, supaya mungkin kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Kalau Ibu Heti datang ke Manado, kita bisa bercerita lagi. Sangat menolong sharing dengan Ibu Heti di episode kali ini tentang keluarga. Terima kasih sudah bersama-sama di kurang lebih 30 menit ya. Iya. Dan saya mengucapkan banyak selamat untuk pengurus baru ya. Iya. Untuk pengurus baru Pak Arianto, ketuanya, banyak selamat. Perkantas masih tetap eksis sampai sekarang. Di mana-mana harum nama Perkantas. Saya barusan menghadiri 50 tahun pernikahan Bapak dan Ibu Parapak kan, Oh, iya, yang iya. pendiri Pendiri Perkantas. Kami Perkantas. kebetulan dekat dengan ibunya. Ya. Senang sekali, Perkantas bagus, harum di mana-mana kok. Iya, terima kasih Ibu Heti. Dan kita akan menutup Cucur di kali ini. Kita akan berjumpa lagi di episode-episode ke depan yang tentunya dengan tema-tema yang lebih menarik lagi, sharing-sharing yang lebih memberkati lagi untuk kita semua. Ya, saya Mita, sampai berjumpa lagi di Cucur minggu depan. Curhat-curhat refleksi. Sampai jumpa. Sampai jumpa.